Halo, selamat malam semuanya. Aku nggak tahu nih Cicu Ay ada apa enggak, karena aku chat belum dibales mungkin, atau mungkin lagi siap-siap. Tapi harusnya nggak salah karena memang jam 9 kita janjian live. Ya semoga nggak terlalu lama ya, karena kalau nggak ada Cicu Ay, aku nggak ada materi nih untuk nyampein ke kalian. Aku rencana mau live itu kalau marketnya jelek. Kalau marketnya bagus begini, aku bingung mau live apa. Karena kalau market bagus begini, bahasa apa aja semua naik kan. Nggak ada endorfin buat aku gitu loh. Kalian beli apa juga semuanya naik gitu loh. Semua jadi jagoan nih di market begini. Itu alasannya aku kurang nggak muncul kalau market live begini lagi happy. Ya happy masing-masing aja. Wah buset, rame banget, udah 3.000 orang. Cucuk, ay come on muncul. Ya udah, sambil nunggu Cicu Ay muncul, aku coba present one of my presentation ya, yang ada di waktu itu. Ini property rights-nya aku sebenarnya. Oke, sambil nunggu Cicu Ay ya. So, kalian pengen saya bahas IHSG atau bahas makro dulu? Tapi aku yakin Cicu A itu sebenarnya kemarin kita nge-live tuh pengennya tuh bahas Venezuela sebenarnya. Oke, sebentar ya. Oh ini Cicu A udah ini nih. Sebentar. Wait sebentar ya. Halo, kembali lagi. So, here's the things. Kemarin heboh terhadap penangkapan yang dilakukan oleh Donald Trump terhadap Presiden Venezuela. Alasan dari Donald Trump dia melakukan penangkapan itu karena kejahatan narkoba. Meanwhile sebenarnya kalau kita bicara kejahatan narkoba, kenapa nggak Kolombia? Kenapa nggak Meksiko? Kolombia itu jauh lebih menyumbang peredaran narkoba ke Amerika itu jauh lebih besar. Kokain itu daerahnya Pablo Escobar. Oke. Yang tidak diketahui ya menurut oleh banyak orang, banyak media adalah ada yang menarik dari Venezuela. Banyak orang yang mengira bahwa Saudi itu adalah Saudi selama ini banyak yang mengira kalau Saudi itu yang paling banyak minyak. Salah. Sebenarnya yang paling banyak minyak dunia itu adalah Venezuela. Tapi kenapa tidak heboh kemarin selama 5-6 tahun ke belakang, kenapa Venezuela itu tidak pernah muncul dalam radar? Karena ada yang sedikit memang paradoks. Karena Venezuela meskipun dengan oil reserve segede itu, produksi minyaknya amat sedikit, bahkan kurang dari 1% dari produksi minyak seluruh dunia. Oke, nah kemudian ketika Amerika memutuskan melakukan serangan terhadap Venezuela, dan nggak lama setelah itu, nggak kurang dari waktu 1 hari, Amerika mengatakan bahwa pemain minyak yang ada di Amerika itu bakal mengambil alih infrastruktur minyak yang ada di Venezuela. Itu Shell, Chevron, kemudian Exxon, pokoknya company-company oil itu bakal mengambil alih infrastruktur yang ada di Venezuela. Apa sih akibatnya? Akibatnya adalah cadangan oil yang selama ini tersembunyi di Venezuela ini akan keluar. Jadi pemain oil ada potensi untuk jangka waktu menengah panjang ke depan, Venezuela itu akan mengeluarkan produksi oilnya sehingga akan lebih besar daripada 1%. Dan ini akan mengakibatkan harga oil justru drop. Bagus nggak untuk komoditi kalau harga oil drop? Nah, nanti kita bahas dulu. Menurut saya, oil kalau drop, tapi karena dilakukan intervensi oleh US terhadap Venezuela, itu malahan bagus.
Sebentar ya, aku sambil nunggu Bu Kartika masuk. Kalian jangan request join dong, ngapain gitu mau live sama saya gitu. Aku nunggu Cicu A yang masuk. Kalau Cicu A ada masuk komen, kalian kabarin saya ya. Nah, jadi dengan oil reserve yang berpotensi untuk keluar yang ada di Venezuela, maka itu akan bisa membuat harga oil drop. Dan ada satu hal yang dilupakan oleh banyak orang, apa itu? Sebelumnya US itu bukan hanya menyerang Venezuela. Sebelumnya dia melakukan intervensi terhadap Irak. Irak diketahui punya reserve oil yang lumayan bagus, lumayan tinggi juga, termasuk 10 besar di dunia. Kemudian selanjutnya adalah Venezuela. Oke. Apa kesamaan antara Venezuela dan Irak? Venezuela dan Irak sama-sama satu, mengurangi ketergantungan terhadap dolar. Kemudian Irak dan Venezuela sama-sama melakukan ekspor minyak energi dalam jumlah yang cukup besar ke China. Nah, jadi ada benang merah nih. Benang merah yang saya temukan adalah ketika Donald Trump pertama kali terpilih sebagai presiden US, langkah pertama ekstrim yang dia lakukan adalah mengenakan tarif impor dan ekspor yang besar sekali terhadap seluruh dunia. Oke, dan bukan China yang paling gede, justru Vietnam. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Baju AI itu saya beli dari Vietnam. Beli di Indonesia tapi mereka impor dari Vietnam. Bagus banget bahannya. Dan itu honestly sebenarnya bukan benar-benar buatan Vietnam. Tapi China, saking produktifnya negara mereka, saking besarnya resource mereka, saking tingginya teknologi manufacture mereka, China itu nggak lagi ngirim produk, mereka nggak lagi ngirim baju, mereka nggak lagi ngirim barang-barang hasil produksi mereka. China melakukan sebuah strategi perdagangan yang dinamakan dengan transshipper. Saya pernah bahas ini. Transshipper ini, jadi China mengirim semua resource-nya ke seluruh negara di dunia untuk memproduksi barangnya. Jadi sebenarnya yang dilabeli made in Vietnam, skincare kita itu yang made in Indonesia, itu honestly kebanyakan made in China. Nah, akhirnya itu mengakibatkan Vietnam itu negaranya maju banget. Vietnam itu punya GDP 7-8% udah selama 3 tahun ke belakang. Bayangkan, satu-satunya negara Asia yang pernah 7-8% dalam waktu dekat ini tuh cuman India. Dan kali ini dilakukan oleh Vietnam. Alasannya kenapa? Karena Vietnam itu kedatangan pabrik-pabrik dari luar. Dan terutama itu adalah China. Jadi barang-barang produksinya dieksporlah ke Amerika. Donald Trump tahu ini. Dia nggak bisa ngelarang barang dari Vietnam masuk. Karena itu secara legal dari Vietnam. Meskipun sebenarnya kalau dirunut itu sebenarnya adalah dari China. Jadi ini memang serangan yang dilakukan oleh Donald Trump terhadap China. Nah, apa akibatnya nih? Akibatnya adalah yang akan terjadi ke depan, China itu akan kesulitan energi. Selama ini, China itu beli minyak dari Venezuela dan Irak dengan harga yang di bawah pasar. Dan mereka melakukan transaksi tidak menggunakan dolar. Itu yang saya tahu. Nah, dengan penangkapan Presiden Venezuela, kemudian boykot yang dilakukan oleh Donald Trump kemarin, ini mengurangi dominasi China. Jadi Trump ini benar-benar pinter gitu. Dia meng-cut semua jalur energi murah yang dimiliki oleh China. Sementara saat ini China perlu banget energi murah. Nah, sehingga ini bisa membuat potensi China akan mencari resource energi murah yang lain, di mana dia udah nggak bisa dapat dari Irak dan Venezuela. Dan ini yang ngebuat, ini saya live dengan Advance kemarin, anak grup saya, ini yang membuat metal hari ini naik, kemudian copper hari ini naik, kemudian gold udah pasti naik, nikel naik. Tapi oilnya juga naik dalam waktu short term. Tapi kalau ini terjadi, embargo yang dilakukan oleh US terhadap perusahaan minyak di US terjadi, maka ke depan kalian akan lihat oil itu drop. Tapi bagus untuk komoditi. Jadi kali ini analisanya tuh tidak bisa sesimpel kayak ada perang artinya oil naik, artinya semua komoditi bagus. Oh tidak. Perang kali ini tentang perebutan energi murah. Dan China ini sedang berjuang mati-matian terhadap energi murah itu tersebut.
batu bara akan ada kemungkinan juga mendapat mendapat benefit. Cicu ayo enggak belum datang berarti itu next time ya. Nah, Tima memang nggak terlalu naik, belum ada relevansinya gitu. Tima itu kalian tahu kan resource Tima nomor satu di dunia tuh siapa? Indonesia, nggak ada urusan. Kenapa oil nggak terbang? Saya udah bahas barusan. Jadi sebenarnya pengaruh terhadap saham-saham oil itu tidak terlalu signifikan. Yang signifikan itu seharusnya ke depan pengaruh untuk nikel dan metal-metalan dan kemudian coal. Nah, itulah yang terjadi. Oke. Kemudian ini untuk IHSG. Honestly, kalau kalian menganalisa IHSG pakai technical analysis itu nggak bisa. Kita cuma bisa lihat dari flow market yang saat ini asing masih rutin masuk ke IHSG. Kalau kita lihat foreign itu akumulasi saham apa aja sih hari ini? Yang paling gede gila aku udah lama nggak live jadi agak kagok deh. Di mana ya? Oh ini stop foreign regular net. Hari ini di Raja paling gede. Kemudian BCA, BRI, Congrats BCA, BRI. Ada PTRO, salah satu yang paling gede. Ada Dewa, Antam, MDKA, BRMS. Kalau kalian perhatiin ya, Raja Energi, PTRO Energi. Dewa subsidiari dari energi. Antam Mineral, Tambang. MDKA, Tambang juga. BRMS, Tambang. Aman ada tembaga di situ. INKP, UNTR, ADMR, most likely ya, kita bisa lihat 80% flow market itu datang dari foreign itu ke saham-saham energi. Dan itu alasan kenapa kalau saya tanya sama saya perbankan gimana, ya mungkin belum dulu gitu. Nah, kalau dari pertanyaan-pertanyaan kalian ya, saya nggak tahu nih. Saya nggak tahu gimana, tapi saya mau bahas yang agak lebih dalam, tapi saya rasa nggak ada gunanya gitu. Mungkin kalian nggak bakal lihat juga. Kalian lebih pedulinya saham-saham kalian kemana, ya nggak sih? Kalau kalian mau saya bahas kerangka berpikir yang lebih dalam, kenapa saya bisa lihat AKBK beli sebelum closing, kenapa saya tahu kalau market itu tahun 2025 itu ada MSCI Play, nah kalau kalian mau saya bahas itu agak dalam nih, mau nggak? Atau bahasnya sama aja? Saya rasa kalian lebih pilihnya sama aja kali ya. Karena kalau aku baca komen-komennya, I think kalian lebih pilih ini doang ya. Kalian lebih pilih bahas saham doang ya. Ini Cici Ai udah join, katanya lagi OTW pulang. Cuman aku nggak tahu berapa lama. Oke, aku putuskan bahas saham aja deh. Pertama kita Ini gue di mobil nih on the way pulang dari Padel. Nggak apa nanti lah lu ya. nanti lu mau ini apa di pulang mandi dulu beres-beres dulu lah gitu Nggak kali usah ya. lah. Kita Oh, langsung aja sekarang on the way. oke siap. Ya paling gak usah lihat muka nggak apa lah ya. Nggak apa-apa, aku juga nggak jarang pakai muka. Gimana nih, Ci? Ini kebanyakan mereka tadi sih yang pada mulai nanyanya soal Venezuela, lalu kayak 2026 gimana Venezuela sih? buat kita nggak gitu ngefek. Oke. Oke, tapi oil tuh kalau gini ya, ini nggak langsung jebret, oil bakal bakal turun. Tapi kalau baca kan Goldman Sachs juga keluar report tuh, yang Mm-mm. Venezuela. Dia expect pokoknya prosesnya pertama harus di capex dulu. Capex Kalau nggak 5-6 capex, tahun ya. ya kan harus di capex dulu. Kalau nggak gimana bisa keluar oil ya Ya. nggak? Itu kan infrastrukturnya udah ketinggalan zaman nggak tahu tahun berapa. Mm-mm. Jadi kalau mau spekulate ya mungkin yang terima capexan itu kan, yang kayak
sebelum oilnya keluar kan lu mesti kayak bangun infra-infranya dulu. Kayak Halliburton, terus Schlumberger gitu-gitunya loh. Ya, itu ada efek langsung ke komoditas apa nggak? Nggak, ya enggak kan awalnya tuh, cuman orangnya bilang semua sama. Kalau nanti eventually minyaknya keluar balik ke 3 juta, which is kita nggak tahu kapan, mungkin 2-3 years from now, itu and demand dunianya nggak naik, ya pasti harga oil price-nya turun. Actually di Goldman Sachs bilangnya tuh gesernya sekitar $4 lah. Oh, oke. Berarti kalau Turunnya empat dari dolar. Ya kalau $4 dari harga sekarang mungkin sekitar 7-8%. Nggak nggak signifikan lah significantly ya. Ya, ya, juga. ya, 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 ya. Tapi untuk oil naik, kalau Venezuela di pump keluar berat gitu aja kan. Cuma Mm-mm. perjalanan ke sananya kan nggak besok. Iya, 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 perlu waktu. Dan masih masalah regulasi segala macam. Kemudian presiden barunya kita nggak tahu, panjang. Tapi ya, Panjang. ya Ya jadi spek. nggak ada Mm, spekulasinya, cuman makanya waktu diambil oil price-nya ya nggak spike-nya cuma 1%, besok turun lagi terus flat ya kan. iya, 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 iya. Makanya kayak sama oil pun biasa aja, harga oil pun biasa aja gitu. Iya biasa aja. Hmm. People masih wait and see. And do you think kalau seandainya memang oil turun sih, this is nggak usah bahas itu deh, kayak kalau Cooper Metal, what do you think view-nya? Kalau copper, even Hmm. Goldman Sachs itu barusan naikin target lagi. Mm-mm. Bilangnya bakal shortage, ya kan? Jadi yes, copper itu soalnya gini, copper tuh beda demand drive-nya tuh karena US ini sekarang kan for the past nggak tahu 10-20 years is under invest electricity-nya. Kurang Hmm. lah. Dia punya capex electricity-nya ketinggalan. Padahal demand listrik dari data center dia dan dari Gede. AI itu naiknya banyak banget. Iya, iya, Ngelebihin iya. dia punya usual demand increase. Kan biasa demand increase di forecast based on economic growth gitu kan. Ini Iya, iya. way above betanya karena data center tuh consume banyak, terus AI computing whatever lah. Pokoknya butuh listrik banyak. Jadi copper, aluminium, eh, apalagi sih silika itu naiknya tuh silver in a certain case. Silver tuh ceritanya soalnya ada itu kan short squeeze juga kan. Mm-mm, mm-mm. Anyway, yang kayak gituan tuh demandnya dari electricity demand US, reinvestment for electricity. Termasuk nikel berarti. Nickel not sure, nickel nggak gitu. Itu baterainya, Ah, oke. Mm-mm. tapi nggak banyak banget. Nickel masih infra lah. Cuman nickel ini kan Indonesia sendiri kan productionnya di cut. Iya, iya, Yang iya. illegal mining dapat surat cinta semua. Mm-mm. Tapi kalau dari demand-nya kayaknya belum ya. Kalau nikel, dia Nikel ada. dari 15 ribuan udah 17 ribu sekarang. Maksudnya kalau dari demand global mungkin nggak sih? Selain dari supply side Lebih tadi. ya supply, nikel lebih dari supply. Oh ya, oke. Supply cut. Bukan demand side, tapi kalau yang copper Mm-mm. itu demand side. Kalau Cooper kan kita di Indo ada aman ya nggak sih? Ada Ya, itu yang ada sudah keluar ada barangnya. ADMR udah masuk belum sih Merdeka, Coopernya? ADMR nggak ada copper. Oh, Merdeka Cooper Merdeka coppernya belum keluar. belum keluar. Ada di dalam. Oh, oke. Oke, berarti cuman aman kita. PRMS ada copper. Oke. Oke, oke. Belum keluar juga, tapi kayak yang udah keluar kayaknya cuma punya aman deh. Makanya aman kenceng nih hari ini nih. Dan return mereka juga terpengaruh sama harga ini kan pasti. Ya, Teman. harga kopernya kan orang bully semua ya. Ya Mm-mm. gitulah. Terus boksit juga kan orang cari tuh boksit. Itu kan untuk aluminium. Ya, itu Ya kan? ADMR lah. Ya enggak. Udah masuk belum Ya, sih? ADMR, Cita, Oke. itu boksit. Kalau gold 2026 nggak perlu nanya sih, bullish lah dulu ya. Kalau gua sih gua bullish lah. Karena Ah, lu ada gonjang ganjingnya lihat gold langsung. Yang naik bukan oil, bukan apa yang naik gold gold. kan. Iya, iya, iya. Dan Setiap kali pokoknya selama dia gila masih ada gold naik lah. hmm, hmm. Dan kalau outlook lu mengenai Trump melakukan hal begini, kita sebenarnya happy aja kali ya, Cik ya sebenarnya ya. Aduh, Karena gue sudah liatin dia gila kan. Bulan eh, April tahun lalu dia tarik tarik saya nak jidat gitu kan. iya, Ujungnya nggak iya, ada satupun diimplement. iya, iya, iya.
Ya kan sekarang atau nyulik presiden negara lain. Tapi yang ini agak serius kayaknya kali ini ya. Ya kita lihat kan semua orang menghujat kan. Mm-mm. Tapi can they do something about it, itu yang gue lagi tunggu. Terus kalau kayak gini apakah negara lain ada yang ngopi? Misalnya Cina nyulik presiden Taiwan Ah, gitu kan. ya, 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 ya. Oke, lalu dari overall dari what you look about it, gua ada lihat podcast lu tuh, Cik. You bullish on commodity ya jadinya ya. Gua sih tahun 2026 ini awal bullishnya karena menurutku Fed potong bunga. Ah, oke. Dan mungkin ada kemungkinan QE, ya kan? QE-nya Actually, printing money actually, atau actually Fed udah soft QE. Dia udah buyback banyak bond kan. ah, Jadi sebenarnya oh, dia sudah soft QE fourth quarter kemarin. so you mean QE itu berarti dalam artian printing money udah bukan buying bonds lagi gitu ya. Bang ngeprint duit. Oh iya, oke. Oke, tadi keputus. Oke. Ya kan, lo nggak buyback bond yang pasti ngeprint duit. Kalau dia lebih pakai uangnya siapa? Iya, 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 iya. Lalu soal we need worry nggak Jadi soal sebenarnya nggak ada hubungan. Kan waktu ngomong belum ada Trump nyulik orang gitu kan. iya nggak ada sama sekali. Kita nggak tahu nih benar-benar benar-benar. Iya, ini kayak nggak ada angin, nggak ada hujan. Hah? Diculik? Hah? Sumpah, Beneran 3 jam? ini PR analis-analis tuh pusing langsung. Iya kan Semua harus kayak berubah gitu. nggak peduli peraturan, nggak peduli apa gitu loh. Peduli setan Hmm. kan dia. Oke. Oke, so kalau QE, honestly kayak all the sector will be good sebenarnya. Kenapa? Kalau QE komoditi biasa good kan, money increase a lot, biasa kan aset classes naik. Aset Hmm. classes naik kan paling gede kan dunia kan komoditi. Yang Hmm. maksud dipakai sedunia gitu kan. Ya. Hmm. Ya komoditi naik. Makanya termasuk kayak gold kan sebenarnya komoditi juga kan. Dan negara komoditi Asian paling gede kita harusnya. Sebenarnya banyak. Brasil satu komoditi. Yang tadi kecuali itu juga Venezuela kan sebenarnya komoditi Komoditi juga. banget. Ya. Jadi South America kan banyak komoditi. Satu lagi Australia Hmm. banyak komoditi. Rusia actually banyak komoditi. Kita Hmm. kalau di Asia ya kita. Kan Indonesia lihat aja sampai detik ini surplus lagi. Lu lihat nggak? Kemarin announcement keluar kan kita surplus lagi kan. Surplus. Ya. Jadi kita punya trade itu sampai detik ini tuh udah 60 berapa bulan, 67, 68 bulan tuh surplus. Hmm. Dan itu karena komoditi. Iya, kita ekspornya cuma komoditi, mau ekspor apa? Hmm. Iya kan, kita nggak ekspor chip, kita nggak ekspor yang ciami-ciami, kita cuma ekspor komoditi. Jadi Kita sebenarnya, surplus, surplus ya, gitu banyak loh. Tapi kenapa rupiah kita melemah? Itu kan sama pertanyaan selama ini. ya, 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 Lo ya. nggak tahu nih kan, si kok Mm-mm. Kambodia kan dibom nih sama Thailand. Katanya Mm-mm. omset jedol turun, nggak tahu bener nggak? Mm-mm. Mm-mm. Terus ada satu big boss gede banget di China yang lagi di Thailand kan ditangkap tuh. Itu one of the history tuh panjang. Oh Berapa ya? triliun itu ayamnya? Iya ada tuh beritanya. Big boss China gede selama ini buronan Interpol ditangkap tuh di Thailand di Kamboja sorry. Gede tuh. Oh, Itu gede banget. Itu bakal masuk Netflix malahan katanya. masuk mana? Bakal masuk Netflix, bakal dibuat Oh dokumentasinya. iya, masuk Netflix. Iya, bakal dibuat filmnya katanya. Ya maksudnya kalau jedol berkurang banyak, ya Hmm. kita mesti rupiahnya menguat. Hmm. Menurutku ya. Hmm. Komoditi kayak kol oke nggak? Udah masuk nggak dari radar? Kalau kok sebenarnya kalau Indonesia per se ini tahun tahun lalu kan CPO yang ditertibkan, tahun ini kan mining yang ditertibkan. Iya Jadi kayak betul. coal, kayak semua nikel-nikelan itu kan supply side-nya yang dipotong ya. Kalau Mm-mm. demand side-nya sih sebenarnya nggak ada peningkatan apa-apa di demand-nya coal. Malah Jepang itu sekarang nyalain nuklir lagi kan. Jadi Iya, iya, Jepang iya. mungkin nggak pakai coal lagi gitu loh. Ya, Pakainya bukan nuklir. salah, bukan Hmm. nggak pakai coal. Mungkin berkurang gitu kan. Nanti gue dihujat lagi. Jepang masih beli coal. Tapi Oh, kan nuklir dia tadi udah mati lama sejak Fukushima hmm. sekarang nyala. Iya, iya. Oke, Ya, ada jadi ada kalau deh. dia adanya karena Jepang itu Hmm. untuk Asia, karena dia ngomong data center kan butuh banyak electricity. Nah, Mm-mm. yang di Amerika kan mereka bangun dewe itu, Hmm. kongsiannya kan Jepang, Korea, ya Mm-mm. kan? Yang di Asia itu data center Asia di luar Cina itu yang bule-bule pakai Jepang. Hmm. Jadi Hmm. Jepang Hmm. itu juga butuh listrik.
Mm-mm, mm-mm, Nah, mm-mm, listriknya dia nek bangunku kan jorok. Jadi mm-mm. dia nyalain apa si nuklir lagi. Kalau kalau jumlah kayak call yang ditertipin, kayak kita kan tahu Tima itu memang ilegalnya tuh gede banget. Kalau call gede nggak sih ilegalnya? Banyak, Banyak ya? Oh, oke. banyak. So ini Terusnya memang kan memang ada wacana juga production call-nya mau diturunin kan, RAKP-nya kan. hmm, Jadi ya, let's see. Jadi ini supply side-nya yang dikurangin lagi. Jadi biasa kayak gitu yang jatuh mana illegal. Yang company-company legal mesti nih benefit. ya legal ya pasti semua ada di stok ya enggak sih? Nah, ini gue mau masuk lift. Kalau gue hilang nanti gue join lagi ya. Ya, ya. Mau masuk Mm-mm. lift soalnya. Tahu nggak? Oke. Tapi kalau sama bisa denger ya, lanjut aja. Mm-mm. Oke, sambil aku lanjut, berarti your bullish commodity first is gold, and next kayak aluminium, copper, Ya, eh, nikel. nikel, Nikel lu ngagetin aja kayak udah suram kan. Tapi kalau tingkat iya. supply Nah, udah hilang tuh. Oke, jadi untuk teman-teman ketahui, jadi nikel itu kita udah suram semenjak Tsingshan itu dan Indonesia itu sudah terlalu banyak production. Jadi masalah di nikel itu adalah pertama koreksi di China, kemudian kasus Evergrande yang which is literally perlu nikel cukup gede. Cuman aku kalau di TradingView datanya apa sih? Ada yang tahu nggak sih data nikel itu apa? LME atau apa ya? Eh, atau ini bukan juga. Ada yang tahu nggak kode nikel itu apa? Soalnya biasanya aku lihatnya di investing, bukan di sini. Nikel. Kok Inco sih? Jadi nikel semenjak koreksi selama 3-4 tahun kasus Evergrande di China itu nggak pulih-pulih. Kemudian Indonesia itu melalui smelternya itu produksinya itu terlalu gede. Dan ini ngebuat harga nikel itu suram. NI 1 tanda seru. Ini ya. Oh ini, iya 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 benar sorry. Nah, kalian perhatiin ya, nikel dari zaman jayanya 34.000 sentuh ke 14.000 itu koreksinya lebih dari 50%. Dan saat ini sebenarnya year to date udah rebound belum rebound-rebound amat. Tapi year to date kalau kita bandingin dengan tahun lalu itu udah naik kurang lebih 10 atau 15%. Dan ini unjam reversalnya tuh lumayan kenceng. Nah, ini kalau sustain, maka saham-saham nikel kita tuh kayak MDKA, Inco, NCKL, ya nanti turunan-turunan nikel tuh kayak Tins, Timah. Nah, itu bakal kesusul tuh. Makanya hari ini MDKA lumayan kenceng ya. Kemudian Inco masih belum sih. Ada MBMA juga, teman-teman boleh perhatiin tuh. Nah, ini Inco Vale Indonesia, teman-teman perhatiin sendiri. Lumayan. Ini udah reversal, di sini ada inverted and shoulders atau cup and handle atau apapun itulah. Ini target dari Inco sendiri. Tuh, foreign aktif banget Inco. Kalian lihat bar bawah ini ya. Ini yang hijau-hijau tuh pergerakan foreign. Jadi foreign very aktif di Inco dari 8 Desember sampai saat ini itu foreign ya udah 100 300-an 200 300 miliar lah dan untuk size Inco itu boleh saya katakan quite big. Nah, beginilah lebih enak. Nah, biasa kalau kayak gini nyari targetnya bingung kan? Mendingan pakai weekly. Nah, ini kalau teman-teman lihat ada pattern cup and handle, aku masih termasuk yang masih suka ya TA klasik ini. Kalau kalian lihat chartku tuh nggak ada tuh garis-garis
moving average, garis-garis kayak Bollinger Bands atau stokastik yang aneh-aneh gitu, aku nggak pernah pakai. Lebih ke flow sama TA klasik aja. Nah, untuk Inco sendiri, by technical, kemudian fundamentalnya, flow-nya itu semua memungkinkan untuk dia ke 8.000. Lihat ini foreign yang aktif, yang volumenya juga meningkat. Nah, ini ciri-ciri saham reversal. Dia juga udah ngelewatin trendline downtrend di sini. Nah, biasanya harus 3 kali trendline untuk 8.000. Saya juga suka MBMA. Ini teman-teman di grup pasti tahu lah. MBMA, honestly, kalian tahun depan ada potensi untuk laporan keuangannya tuh double digit growth. Di atas 100% atau 200% double. Karena ada tambang yang selama ini belum dieksplor, di tahun depan potensinya ke explore. Nah, apalagi dengan harga nikel yang naik seperti sekarang, one of my top picks di grup itu sebenarnya MBMA. Kenapa saya nggak masukkan ke dalam list MSCI? Bisa nggak ya? Karena list MSCI saya itu biasanya most likely ownernya juga pengen. Kalau ownernya nggak pengen ya susah. Market cap MBMA itu 71 triliun. Free float MBMA itu, sorry, nanti aja deh. Free float MBMA kalau 71 triliun, kalau di atas 20-30%. Oh, terlalu kecil, 11%. Kalau MBMA free floatnya 15% ke atas, untuk dia masuk ke MSCI masih mungkin. Kalau ini mungkin agak berat ya. Nah, MBMA sendiri kuncinya itu kalau dia ngelewatin 700, oke? Kalau teman-teman perhatiin, akumulasi foreignnya juga agak gila dari September. Tuh ini akumulasinya tuh 300-an miliar, ini 400 miliar kurang lebih. Kemudian ada nongol AK, BK, LG. Sementara di sisi kanan ya KI mungkin masih related tuh emiten atau owner ya. Tapi sellernya sisanya tuh retail-retail semua. Jadi ini full big player makan lagi nyerap barang mereka nih. Nah, average buy asing-asing ini nggak jauh. 600, 620. Nah, jadi MBMA by technical 900.000. 900 atau 1.000. Aku nggak tahu bisa atau nggak. Menurut Cik Suai bisa nggak MBMA 1.900? Wah, kalau 900. komoditinya naik ya bisa lah. Dan Katanya, kan dia nikelnya maksudnya produksinya udah not bad. benar nggak sih Cik tahun depan katanya? Nggak usah bahas gosip lah. Itu kita di belakang aja deh. Tapi ya I heard that MBMA tuh tahun depan revenue-nya double digit. Ada tambang yang belum dia garap, tahun depan mau digarap. Mungkin dia kan sebenarnya gede banget nikelnya. Dan nikel Ya, huge. terus aku juga nyorotin emas. Emas nih quite good. Eh, Dia juga mungkin 2028 ya baru keluar ya ya, emasnya. Kalau emas masih hati lah yang paling gede. sekarang Capex. Archie ya, Mm-mm. paling gede. Yang udah produksi ya. Oh, sama. Ini semua cat emas, cat saham emas tuh semua kayak eh, siap lanjut. Bukannya udah selesai ya. Karena Antam aja sampai sekarang masih. Ya berarti Kan, antara kecil. iya. Cuman Antam kan lebih ke apa, jualan emasnya ya, bukan ke tambang emas. Iya. Sebenarnya. Iya kan? Heeh. Nah, kalau Antam double bottom lewatin 3.006, 4.400, di atas 4.000 MSCI lah dia di Maret. Bumi masih bisa kemana nggak sih? Lu ada view nggak bisa kemana? Itu Cengdong jualan ke orang gila aja naik. Tapi udah 3%-an kan, sisa 3% apa 4% Masih gitu. 5,8 ya tuh. Oke, iya. Tapi ini gila sih yang counter mereka. Iya makanya. Apalagi kalau habis. Sementara MSCI-nya 300, jadi ini udah most likely 80%, 90% Terus dia masuk lah. liquid banget satu hari berapa teh gitu kan. Liquid banget, iya. Lalu ini banyak yang nanya, banyak yang ucapin thank you sama lu Cik karena dewa nih Cik. Hmm, enjoy aja lah ya. Kalau ditargetin juga bingung ya mau kemana ya Iya sekarang ya. juga bingung lah.
Udah segini, entah kalau kita bilang segini nanti yang dikutipnya yang di segini lagi. Iya, padahal kita beli berapa? Dari ngomong, pokoknya kalau mau kaya beli Dewa gitu kan. Tapi Terus kalau 200 naik lagi, 450, 450, 800. Ntar kalau sudah beli 800 dihujat. 800 turun ke 600 nanti tuh kan gue bilang juga apa itu semua penipuan gitu gitu tuh. Iya. Ngeri sekarang, ngeri, ngeri. Oke. Kalau Bakri di luar dari Dewa, Bumi, PRMS kita anggap ini Bakri lah ya. Ayo ada ini lain gak sih Cik? View ke apa? Kan banyak nih sama-sama Pak Bakri yang lain. Karena Ada waktu itu AI. di acara Sukor gue udah bilang, t-shirt jarinya Bakri kan. Berarti kan ada ALII, ada VKTR, masih banyak nih. Banyak yang udah masuk baru satu kan. Masuk apa nih? MSI, masuk indeks kan cuma satu, PRMS. Oh iya, baru BRMS. Dan Bumi itu liquid banget. Maksudnya Bumi, Bumi udah pasti masuk. semua orang cinta Bumi gitu kan. Tinggal Dewa aja yang tiket lagi gitu. Lalu Dewa masih jauh. ada Ali, ada Vector nih. Kayaknya aku suka nih dua ini nih. Cuman ya belum liquid. Dewa masih jauh untuk masuk. Oke, lalu ini Cik, perkapalan ngikut nggak sih? Dan ini kenapa sih alasan mereka naik sih? Oke, perkapalan yang beneran nih sebenarnya ngangkut-ngangkut LNG nih rate-nya banyak naik sih. Shortage kapal intinya. Global ya. Kemarin kamu ketemu Sochi bilang global tuh ada shortage kapal. Jadi rate-nya pada naik sih kapal-kapalan ini. Tapi sebenarnya nggak semua perkapalan naik juga kan? Karena kan banyak yang udah kontrak tetap, harga tetap, ya nggak sih? Ya kalau lu ngomong yang mana dulu nih satu-satu nih. Kalau Kalau kita, dulu ya kan banyak semua nih, kan banyak nih kayak Sochi, MBSS, Bull, lalu kayak apa gitu, yang PJHD juga kalau ya? yang di Indonesia itu kan kontraknya tetap dengan Pertamina ya. Hmm. Tapi yang di luar negeri banyak enggak banyak spot. Oh, Bull itu berarti. kebanyakan di luar negeri. Dia kan tanker. Hmm. Dibeli Sinar Mas bener nggak sih? Aku nggak tahu tuh. Belum black and white lah, belum black and white. Oh iya, oke. Lalu biasa kan lu kayak tiap tahun ada aja nih Ci, yang sesuatu yang belum keluar, lu udah tahu lu mau ngapain. Kayak sedikit dong, apa gitu. Tahun ini ya pas gue feelingnya mental-mentalan ya. Hmm. Waktu Sukor kan gue udah bilang tuh beli ADMR. Waktu di acara Sukor berapa tuh ADMR-nya? Itu bulan Desember kan kita. Hmm. Gue ketemu lu. Iya, iya, iya. Itu Masih di sini. ADMR. Iya kan tuh belum naik ADMR-nya. Masih di sini. Ini udah ada. Desember. Belum akhir tahun kok itu after Christmas atau before Christmas ya? Before Ya, Christmas. ini udah double bottom. Jadi 2.500 Menurut lo no cenggo ya? menurut Cenggo. Bagus lah. Tahun ini menurut gue sih metal-metalan. Kalau Konglo mungkin si Pak Bakri sama sama si Happy. Pak Happy, ya Pak Pepe istirahat dulu lah. Tapi tinggal satu yang ngapain lah. Iya, PTRO ngapain? Jadi ya terlalu berat. Banyak tuh yang nanya sama aku nggak bisa lah, terlalu jauh jadi ya berat. Hmm. Kecuali jalur naikin free float, nah mungkin. Oh, Pani itu mungkin tuh masuk masuk tuh, karena free floatnya udah 15,7 apa 16 gitu. Gak tahu kayak belum bisa Tiffany. Kita coba lihat nanti. Nah, ini ADMR 2.500. Kalau Adaro, mungkin nggak sih, Ci? Enggak Kan lah. habis bagi dividen. Enggak ya? Dividennya di AAD ya. Gede AAD sih, bener. AAD terakhir 700 ya, bagi ya. Ya kalau lu mau 700. kejar dividen lu ke AAD-nya. Dan dia masih lebih match sama komoditi kan, call-nya kena. Call-nya di situ. Oke. Kalau grup, oke. Grupnya MTech gimana sih? Kan belakangan hype tuh, SCMA, MTech. Lalu mau IPO video rumornya nih. Iya itu ada rumor itu. Gak tahu ya kemarin MTech masuk apa untuk MSCI MTech aja belum bisa kan? Nggak bisa, karena banyak corporate. Iya makanya. Angkanya nggak jelas, ada yang bilang 1.500, 1.600, tapi menurutku karena corporate itu mungkin perlu 2.500 ke atas, jadi susah. Nah, sebenarnya yang aku lihat tuh SMA kan kalau IPO video cukup menarik sih ya, karena dengan valuasi sekarang video punya 15T ya kayaknya ya. Ya nggak sih? Valuasi video sendiri Ada kan yang beli nggak? susah ya kalau itu ya. Kalau SMA IPO, kalau video IPO ya. Kita lihat supaya dulu deh. Nah, ya, 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 ya. Kan maksudnya dia harus ada track record dulu dong. Ya, 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 ya. Oh iya, satu lagi Ci, NCKL quite good dong. Harusnya ya. NCKL. Hmm. Yang nikel kan nikel MBMA, NCKL, apa lagi yang nikel gede?
Antam nikelnya gede. Aku rangkum dulu deh. Nikel, NCKL, Antam, apa MDKA, MBMA. MBMA. Iya. Sebenarnya MDK nggak ada, kan di MBMA. Oh, masuk ke MBMA. Iya, iya, iya. Iya. Ya, ini exception lah gini. Harum ada, tapi nggak gede. Maksudnya gedean coal, Paling profitnya. gede NCKL kali ya. Antam ya. Nikel, Antam, NCKL, MBMA yang gede. 3. Oke. TKFT, nikel. Oke. Oh iya Itu benar. juga bagus. Benar, benar, benar. Oke. Kalau gold, tadi apa? Archie, Arci, Antam, Antam, emas. Emas PRMS. tapi 2028 lah Belum ya. keluar, mas. Masnya masih Saipri. PRMS, tapi PRMS sudah super high. Pesap. Pesap masuk nggak lo? Ci? Enggak. Kecil yang Masuk. boleh, enggak banyak. Oh, kecil. Oke. Sebenarnya gedean martabe. Martabenya Yuti. Oh, Yuti ada emas, bener. Iya, Iya iya, kan? iya. SQM Terus ini juga emas kalau nggak salah nih. Timbernya Yuti juga gede. Oh, Cuma Yu- Yuti masih segede apapun komoditinya masih kalah gede sama mining kontraktornya kan. Sebenarnya oke ya, Yuti ya. Masuk ke komoditi juga ya. Itu yang fundamentalis lah. Hmm, oke. Kita list satu-satu dulu barangnya Cucuai. Lalu Bakri, Itu perkongloan. ya Perkongloan, eh, HP. Happy dulu lah. Ada Raja, ada Ratu. Lalu apa? Wah, Bufan, Mina masuk nggak Mina ya? nah, Nah, nggak punya tapi ya. Itu barangnya dia. ya. Ya, topnya sih dua atas di paling dua atas inilah ya. Bufa. Oh, Bufa ya. Oke. Topnya Bufa. Masih jauh, Ci? Atau ada ini kah kira-kira? Tergantung apa yang dimasuk malah. Ini kan kayak pani zaman dulu. Tergantung apa yang dimasuk no. Ini cangkangnya gitu lah ya. Ini Hmm. kulitnya gitu ya. Dalamnya sudah ada aset kan. Hmm. Udah aset-aset Bali kemarin udah dimasukin kan. Iya, Tapi iya. kan tergantung berapa banyak mau dimasuk no. Hmm. Oke. Oh, tadi lupa ini, Ci. Nikel kan ada Inco. Oh iya, Inko yang fundamental suka tuh. Kan Hmm. gini ya, walaupun RKP-nya masih delay belum keluar, tapi kan tuh punya government ya. Masa nggak keluar RKP-nya? Ya, ya benar. Hmm. Harusnya paling aman, harusnya government kan, kayak TINS gitu kan. Masa nggak dibela sih? Hmm, 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 hmm. Nah, kalau Tima still bullish lah ya. Ya Indonesia sih top 3 lah, timah produser kan. Hmm. Timah tergantung illegal. Nah tetap galak, production timah naik ya oke harganya kan bagus banget sekarang timah. Bakal masuk ke laporan keuangan nggak sih 2026? Harusnya iya ya, harusnya ya. Tapi gue belum, kan ini berawal tahun ya. Kemarin Hmm. 2025 angkanya bagus kan. Ya. Lalu nextnya 2026 kalau lihat harga timah kan di atas 2025. Coba lu cat timah, harga timah. Bukan harga timah saham, timah timah komoditi. tim rating aja deh. Tima. Nggak ada pula di sini. Guys, ada yang tahu nggak? Timah punya kode di TradingView apa? SN1 lagi. Timah loh. Oh, HG 1. SN1. Oh, nggak ada. Timah. Oh, ini yang ngeliatin futures nih, bener. Ada kan? Mm-mm. Eh, nih. Ah, ya lumayan loh. Naik lumayan kan?
Berapa Mm-mm. sih? Kalau 2025 ya, itu udah naik 12.000 ke 30.000, 40% loh. Ya kan nih. Hmm. Dan sekarang kan mulainya jadi atas gitu kan. Semoga aja nggak turun. Iya, iya, iya. Ini kalau lewat 48.000 jauh nih. Ya semoga aja nggak turun lah, karena kan jadinya, Sekarang 40.000 lebih kan. iya, iya, empat puluh Dulu ribu cuma lebih. 30 ribuan, ingat nggak? Iya, iya, benar-benar. Oke, Tins. Kalau ada MR tergantung dari cooking coal atau aluminium sih jadinya. Cooking coal. Tapi aluminium Desember kemarin udah nyala. Cuma kan tahu, nyala kan nggak langsung besok produksi pabrik lu penuh gitu kan. Paling 5-10% nggak sih revenue dari aluminium? Jadi 500 ribu. Gue lupa marginnya berapa. Tapi Hmm. ramping up, maksudnya ramping up kan baru tahun Desember kemarin udah produksi. Cuman kan fullnya mungkin baru akhir tahun gitu kan. Ah, Nggak akhir mungkin. tahun 2026. Heeh. Oh, oke. Tapi udah produksi, bukan nggak produksi, udah produksi. Hmm. Jadi pabrik yang dijanjiin sejak IPO udah jadi gitu kan, deliver. Ternyata enggak. Nah, on time loh. On Oh time. iya, on time-nya sekarang. 2025 dia janji waktu IPO. Oh, oke, oke. On time, on time. Mm-mm. Nggak pakai delay. Oke, lalu pandangan Cicuai terhadap apa kemarin kan hari ini kemarin sih Bank Digital Asuransi main nggak? Yang market Ada cap sempat minimal. ya. Kan sebenarnya mereka harus start isunya itu by 2028 kan harus modalnya cukup. Ya, Mm-mm. mungkin rame 2028. Oh masih lama, oke. Mm-mm. Jadi mungkin rame ini ya tahun ini sama tahun depannya nggak? Kan mungkin Mm-mm, mm-mm, mm-mm. lu nggak langsung mepet loh. Iya, Otomatis iya. kan ya raja ngawur gitu kan mepet. Mm-mm. Paling paling potensi apa sih? Tapi itu kalau reg issue kan artinya mungkin nggak sih ada merger gitu loh. Belum tentu kan reg issue semua mampu nebus gitu. Nggak tahu. Tapi yang maksudnya yang kecil-kecil mungkin harus merger kan. Pasti nggak Hmm. sanggup kayak bank lah. Bank modal lu naikin yang nggak sanggup ya merger. Kalau sanggup ya kenapa merger? Oke. Terus gue ingat lu pernah ngomong ini sih, NRG itu Bakri yang paling murah tuh. Kenceng tuh. Iya. Eh, Aduh waktu itu gue di berapa ya? 200 300 lupa deh. Itu sekarang profitnya quite bagus tuh dari dulu. berarti fundamental itu sebenarnya oke ya. Udah Ya sekarang kan 1.600. kayaknya udah berapa kali lipat dari ngomong. Dulu ngomong belum naik kan kayak 200 berapa ya gue lupa loh. Pokoknya gue merasa dulu di PHP. Cuman ini mau ngomong juga serem ya, takut takut kena koreksinya gitu loh. Ya maksudnya kalau lu masuk sekarang ya untuk suicidal nggak sih? Kita ngomong di berapa, lu masuknya di berapa? Tapi ini akumnya nih serem. Kayak, aduh, udah setengah M gitu, setengah T gitu loh. Market cap berapa sih? Dogol naik lagi loh Mami. Iya, nikel segala macam semua. Nikel Metal-metalan 18 semua ribu naik. udah gila. Hmm. Naik 5% nikel sekarang ini. Dan ini momen-momen semenjak apa? Semenjak masalah Singshan tuh nggak pernah nikel naik sekencang ini. Iya. Hmm. Jadi agak lucu ya kali ini tema 2026 itu komoditi pricing naik itu bukan karena ada demand, tapi karena shortage semua kebanyakan ya. Bukan supply-nya di-cut lah kalau nikel. Tergantung. Hmm. Emas kan demand. Kalau emas demand ya. Kalau emas demand. Copper demand. Oh, copper demand karena US itu tadi ya. Kalau nikel, Ya. coal itu Kalau mungkin dari nikel Indonesia shortage. cut. Tin Hmm. Indonesia cut ya kan. Coal cut. Hmm. Sebenarnya ya aku juga mau pengen nanya pendapat lu, Ci. Sebenarnya yang Pak Purbaya bilang kalau sebenarnya Purbaya efeknya belum kerasa di indeks ya, di saham-sahamnya belum ya. Belum lah. Beberapa efek kan sebenarnya cuma nambah liquidity. Ya Hmm, kan. Yang hmm. gue nggak tahu liquidity-nya kan harusnya buat bank utangin ke orang, kalau orang utang main saham ya gue nggak ngerti. Bisa aja kan Bisa utang aja, bisa terus aja. nggak jalan, duitnya Iya, masukin ke market ya kan bisa. bisa, bisa, bisa. Banyak lagi yang gitu sekarang. Banyak duh bisnis sepi susah. Dia, Wah rame dia ayo tuannya ya. Dia masuk ayo saham dulu. ikutan Iya. main saham. Anjir. Tapi Iya, kan satu tahun ini retail tuh ada yang 2 kali, 3 kali, 4 kali naiknya gila. Kan kalau 4 kali naik lu bayar bunga berapa doang sih? 10%, 15% mentok. ya tapi kan kita nggak bisa setiap tahun kayak gitu. Nggak bisa, ya pasti Cuma kan orang kan bener. nggak pernah lihat negatifnya. Cuma Ya, tahu cuan berapa, beli kita apa. juga nyaranin itu.
Kita yang serem-serem tahu nggak? Paling serem tuh ngasih tahu orang tuh bisa nggak cuan loh. Iya. Ada yang nanya BP, ikutin nggak, Cik? Bibi punya Bakri kan? Bakri, ya. Lu lupa masukin ke family-nya Bakri itu tadi. Kenceng tapi aku Gila. Gue sih nggak main ya jujur. gue juga nggak main. Tapi ya adalah beberapa bakri yang lain lah kita pantau lah. Lalu eh, Ya, sebentar aku ke toilet sebentar. Bentar ya. Cicu, ayo ngomong aja dulu. ya apalagi nih yang mau tanya nih. Gue tidak bisa mengomong diri sendiri. Mesti ditanya baru bisa jawab. Ini gue nggak gerak lagi. Oke, halo. Nah, aku punya pertanyaan lagi, Cik. Aku sekitar sebulan lalu tuh aku baca ulasannya Pak Raymond tes halo. Oh, Cicu ini coba ya. Wait, nge-lag. Ini sih bukan masalah nggak bisa cep. Oke, sebentar. Ini masalahnya di aku. Oke, aku udah invite balik. Sambil aku bahas teknikal saham-saham yang tadi ya. Mungkin Raja dulu kali ya. Dari Konglo dulu ya. Ini aku udah invite Cicoy tapi belum masuk nih. Wah, aku masih ada buat ulasan ini tuh. Raja tuh memang Desember kita ada proyeksiin koreksi dulu tuh 6.000, 5.002. Ternyata maksimalnya 5.006. Hmm, Raja quite good berada dalam channeling. Kemudian hari ini juga AK masuk gede banget di Raja. Saya nggak tahu ini duit dari mana. Nggak pernah saya ketemuin asing masuk segede itu dalam waktu 1 hari di Raja. Bukan cuma Raja, ini case yang cukup langka ya. Kalian perhatiin ya, ini asing gede, paling gede sepanjang 1 tahun ke belakang. Nggak bisa masuk ya, Cik ya? Bentar, bentar, bentar. Atau gini aja deh.
ini dulu, ntar aku buat live baru.